Pendidikan perjalanan holistik dalam cahaya Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam, adalah pedoman untuk semua aspek kehidupan. Ini termasuk pendidikan. Pendidikan dalam Islam bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Ini tentang mengembangkan seluruh pribadi pikiran, tubuh, dan jiwa. Al-Quran menekankan pendekatan holistik untuk pendidikan. Ini berarti memelihara kecerdasan, spiritualitas, moralitas, dan tanggung jawab sosial kita. Pendidikan sejati memberdayakan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini membantu kita memahami dunia di sekitar kita dan tempat kita di dalamnya. Pada akhirnya, pendidikan Islam membimbing kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini membawa kita pada kehidupan yang penuh makna, tujuan, dan pengabdian kepada umat manusia. Tauhid, fondasi pengetahuan dan tujuan. Di jantung pendidikan Islam terletak prinsip tauhid. Tauhid adalah keyakinan pada keesaan Tuhan. Keyakinan ini adalah landasan iman Islam dan membentuk seluruh pandangan dunia kita. Ketika kita memahami tauhid, kita menyadari bahwa semua pengetahuan berasal dari Tuhan. Pemahaman ini memberi tujuan pada pengejaran kita akan pengetahuan. Kita mencari pengetahuan untuk memahami ciptaan Tuhan dan lebih dekat dengannya. Tindakan kita kemudian didorong oleh keinginan untuk menyenangkan pencipta kita. Pemahaman ini memotivasi kita, pengetahuan kita untuk kebaikan. Kita berusaha untuk memberi manfaat bagi umat manusia dan berkontribusi pada kesejahteraan semua ciptaan. Mencari ilmu kewajiban suci dan jalan menuju pencerahan. Al-Quran berulang kali menekankan pentingnya mencari ilmu. Dikatakan bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan ke derajat yang lebih tinggi. Mencari ilmu bukan hanya dianjurkan, itu adalah tugas suci bagi setiap Muslim. Pengejaran ilmu adalah usaha seumur hidup yang tidak mengenal batas. Kita dianjurkan untuk mencari ilmu dari buayan hingga liang lahat. Al-Quran mendesak kita untuk bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menyoroti pentingnya literasi dan berpikir kritis. Ini mendorong kita untuk menjelajahi, mempertanyakan, dan terus memperluas pemahaman kita tentang dunia. Membangun kompas moral kebajikan dan nilai-nilai dalam Islam. Seiring dengan pengetahuan, Islam menekankan pengembangan karakter moral yang kuat. Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW memberikan kerangka etika yang jelas. Kerangka kerja ini membimbing kita untuk menjalani kehidupan yang benar dan memuaskan. Kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan rasa hormat hanyalah beberapa nilai inti Islam. Nilai-nilai ini penting untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Al-Quran mengingatkan kita bahwa Allah mencintai orang-orang yang adil. 49. Pendidikan moral dalam Islam bukan hanya tentang mengetahui benar dan salah. Ini tentang menginternalisasi nilai-nilai ini dan mencerminkannya dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Bagian 5, peran kita dalam masyarakat, kasih sayang, keadilan, dan keharmonisan sosial. Pendidikan Islam menekankan tanggung jawab kita terhadap orang lain. Kita diajarkan untuk berbelas kasih, adil, dan jujur dalam berurusan dengan semua orang. Al-Quran memerintahkan kita untuk berdiri teguh demi keadilan. Ini termasuk berbicara menentang penindasan, membantu mereka yang membutuhkan, dan berjuang untuk keadilan sosial. Pendidikan kita harus diterjemahkan ke dalam tindakan positif dalam komunitas kita. Kita didorong untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Islam mempromosikan rasa kebersamaan dan mendorong kerjasama untuk kebaikan bersama. Bagian 6, pembelajaran seumur hidup, perjalanan pertumbuhan dan penemuan. Belajar dalam Islam tidak terbatas pada ruang kelas atau buku teks. Ini adalah pengejaran seumur hidup yang mencakup semua aspek kehidupan. Kita didorong untuk belajar dari pengalaman, observasi, dan interaksi kita dengan orang lain. Al-Quran menyatakan, dan kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan dan tanda-tanda Tuhan ada di mana-mana. Kita didorong untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, terus-menerus mencari pengetahuan dan kebijaksanaan dari dunia di sekitar kita.
Eksplorasi yang berkelanjutan ini membuat pikiran kita tajam, hati kita terbuka, dan jiwa kita terhubung dengan yang ilahi. Bagian 7, pertumbuhan spiritual terhubung dengan Sang Pencipta. Pengembangan spiritual merupakan aspek sentral dari pendidikan holistik dalam Islam. Sholat, puasa, dan refleksi adalah praktik-praktik esensial yang memelihara hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Al-Quran menyatakan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Melalui tindakan ibadah ini kita mengembangkan kerendahan hati, rasa syukur, dan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup kita. Pendidikan spiritual membantu kita menavigasi tantangan hidup dengan ketahanan dan harapan. Ini memberi kita kompas moral dan rasa damai yang datang dari mengetahui tempat kita di alam semesta. Bagian 8. Kesimpulan, memupuk individu yang berkembang. Sebagai penutup, pendidikan Islam adalah perjalanan holistik yang mencakup semua dimensi keberadaan manusia. Ini berakar pada keyakinan pada satu Tuhan yang memberi tujuan pada pengejaran kita akan pengetahuan dan membimbing kita untuk menggunakannya untuk kemajuan umat manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tauhid, mencari ilmu, mengembangkan karakter moral yang kuat, memenuhi tanggung jawab sosial kita, dan memelihara hubungan spiritual kita dengan Tuhan, kita dapat mengembangkan individu yang berkembang, yang siap untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Pendekatan holistik terhadap pendidikan ini, sebagaimana ditekankan dalam Al-Quran, sangat penting untuk menciptakan dunia yang adil, penuh kasih, dan harmonis.